Indah sekali itu. Indah sekali. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23 itu. Masya Allah. Itu indah itu. Saking indahnya kami sering bacakan itu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sementara orang takwa ada tinggalnya di taman surga. Ya. Bagaimana keindahan taman surga itu? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Kalau ingin apa-apa, itu langsung Allah yang memberikan. Tanpa perantara. Ya. Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Kalau surga lain, itu yang kasih pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Kalau sekarang pengen minum, ini gelasnya masih biasa. Tapi nanti bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Ya. Bapak pengen minum misalnya, masuk ke surga biasa, misal. Begitu mau minum, baru kepikiran datang pelayan surga. Cantik ya, luar biasa Pak. Kata Nabi, ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terbayangkan, belum pernah dilihat, belum pernah didengar bagaimana keadaannya. Dibandingkan istri bapak sekarang pun jauh. Jauh, Masya Allah. Ibu juga begitu, dilayani oleh siapa Bu? Pangeran surga datang. Gantengnya luar biasa, tak terbayangkan kemilaunya, membawa gelas-gelas dilapisi oleh emas berkilauan dengan mutiara. Indah sekali, tak terbayangkan. Jauh ketika ibu melihat bapak. Jauh. Masya Allah. Indahnya luar biasa itu. Itu surga biasa. Taman surga, Allah yang kasih, tanpa perantara. Kun fayakun ada, nggak usah dibayangkan. Ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sebelum mereka masuk ke situ, di dunianya itu punya amalan-amalan tertentu. Muhsin orangnya. Apa amalannya? Rencanakan, keluarkan dari sekarang. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Satu orang itu kalau malam sedikit dia tidurnya. Bahasa Quran, qalila sedikit ma yahja'un tidurnya. Dibanyak dia ibadah. Salatnya, zikirnya, istighfarnya. Jadi waktu malam itu cuma sedikit buat istirahat. Ya, coba lihat deh. Lihat, Masya Allah. Antum sesibuk apa sih? Ya, coba lihat sahabat Nabi misalnya. Dari Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Yang sering saya ulang-ulang itu. Umar bin Khattab. Sibuk, ada yang pebisnis. Keluar masuk Madinah, bolak-balik. Padat aktivitasnya. Bisa, masih sempat tahajud sampai khatam Quran. Bisa itu ya, sahabat Nabi. Ya. Lihat, bukan sahabat, orang biasa. Ada. Salafus saleh itu, para imam. Abu Hanifah 40 tahun, itu wudunya nggak batal dari Isya sampai subuh. Abu Hanifah 40 tahun. Tidak batal wudunya dari Isya sampai subuh. Dipakai apa itu? Sampai ketika dimandikan, itu sahabatnya mengatakan, engkau telah membuat repot kami yang hidup setelahmu. Maksud membuat repot itu, amalan kamu susah kami ikuti. Mau diikutin agak susah, 40 tahun itu. Ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik. Itu keberkahan waktunya luar biasa itu. Malamnya itu sedikit, Allah jaga, berikan kekuatan. Nikmat. Kalau sudah dekat dengan Allah itu, yang mustahil bagi manusia diberikan. Nah, ini ada orang bukan sahabat Nabi, ya kan? Bukan juga masuk tabi'in, ya, bukan jadi ulama besar. Artinya surganya belum jelas, ya, hisabnya menegangkan, amalan masih berantakan, waktunya habis untuk hal-hal yang di luar ibadahnya, malamnya habis. Ada nontonnya, ada begadangnya, ada macam-macamnya. Untuk ibadah nggak ada sedikit pun. Ya, padahal malam itu waktu yang sangat indah untuk ibadah. Rencanakan, ya, rubah. Ya, orang-orang, Masya Allah, yang mulia itu, yang dijamin dengan kemuliaan akhirat, itu polanya sederhana. Kalau urusan ibadah, sedikit-sedikit mereka kerjakan. Tahajud, sedikit-sedikit tahajud. Sedikit-sedikit puasa. Sedikit-sedikit baca Quran, tingkatkan. Tapi kalau urusan dunia, sedikit tidur, sedikit. Makan, sedikit, tekan. Banyak makan, nafsunya naik. Ya, kalau sudah banyak nafsunya naik, terlalu kenyang dalam makanan, itu untuk ibadah jadi malas. Ya, ngantuk. Ya. Ada orang sedikit-sedikit zikir. Ini ya, ngobrolnya sedikit. Nah, itu taman surga. Kalau antum mau dapatkan itu, mulai rencanakan dari sekarang. Qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Amalan kedua, sebelum subuh banyak istighfar, ingat dosa. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Hari pertama mulai untuk mengejar sedekah. Ya, pada yang minta ataupun yang tidak, berburu. Jangan menunggu Allah datangkan pada antum.
Dititipkan harta untuk diberikan karena belum dikeluarkan saking sayangnya Allah. Kamu nanti di akhirat susah itu. Hartanya banyak di-scan. Dikirimkanlah orang untuk mengingatkan. Assalamualaikum Pak. Ini ada anak yatim Pak. Makannya belum dapat ini. Dikirimkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, penduduk taman surga itu nggak begitu. Sebelum dikirimkan, dia sudah berburu. Ini hak orang, nggak boleh tertahan pada diri saya ini. Dia keluar. Perhatikan, bagaimana nanti antum akan lihat seorang sahabat yang kata Nabi masuk surga tanpa hisab. Pahanya tidak sebanding dengan amalan seluruh umat manusia. Dalam sehari dikeluarkan amalan-amalan penduduk surga seluruhnya. Oleh beliau itu diupayakan untuk dilakukan dalam satu hari. Nabi pernah mengumpulkan sahabat, ditanya, siapa yang sudah ke masjid hari ini? Semua mengacungkan tangan. Siapa yang sudah menunaikan salat setelahnya? Semua mengacungkan tangan. Siapa yang sudah menunaikan sedekah? Sebagian mengacungkan tangan. 1, 2, 3 mengacungkan tangan. Siapa di antara kalian yang telah menengok orang sakit? Yang dari banyak tadi itu sebagian turun lagi, sebagian mengangkat. Di antara kalian siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Berturun lagi. Di antara kalian siapa yang sudah menyolatkan jenazah sebelumnya? Cuma 1 orang yang seluruhnya mengangkat tangan. 1 orang, Abu Bakar As-Siddiq. Saya. Berburu beliau. Berburu itu. Ayo coba, rencanakan dari sekarang. Dari amalan itu apa yang sudah dilakukan? Jangan-jangan rumusnya tertukar. Diminta sedikit tidur, tambah lagi. Sedikit-sedikit tidur. Minta sedikit makan, tambah lagi. Sedikit-sedikit makan. Sekarang rubah, rencanakan.